Pagi hari ini kembali kita diingatkan akan pengorbanannya di kayu salib yang menebus setiap kita. Karena sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi tahukah Bapak Ibu, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan setiap kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, itu mendatangkan bagi kita dan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya pagi hari ini kita menjadi sembuh. Amin. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Pengampunan yang kami terima membawa kami kepada hidup yang kekal. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagaikan ganti dosaku. Sama-sama katakan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuberikan, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kami kira Tuhan, lebih dari yang kukira. Pengampunan atas setiap kami, pengampunan yang kuterima. Kasih-Mu yang hebat Kau nyatakan atas setiap kami. Kasih yang sama yang mengalir di Kalvari itu ada bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Mari umat Tuhan katakan, oleh karena salib seluruh hidup. Ini pernyataan iman kami pagi hari ini Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan setiap kami, kuasa salib. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat suaramu katakan, oleh karena salib-Mu,
Sucikanku kuasa salibmu. Lagi oleh karena salibmu, ya terima kasih untuk karya salibmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan buat karya salibmu menebus hidup kami, memberkati keluarga kami. Haleluya. Mari pagi hari ini syukuri kasih-Nya yang hebat, kasih-Nya yang luar biasa. Kasih yang sama yang tercurah di Kalvari juga ada untuk setiap kita pagi hari ini. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, membawa hidup yang kekal bagi setiap kami. Oh, 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 ya na 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 na. Hanya syukur dan ucapan terima kasih yang kami dapat berikan pagi hari ini Tuhan. Ketika kami melihat pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau menderita bahkan mati bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau jadikan setiap kami berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Sungguh kami kagum punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Pagi hari kami ingat kembali pengorbanan-Mu di kayu salib, membawa setiap kami, amin, satu perdamaian yang abadi. Karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib, syakalabata karabasya karabata karabasya, milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lagi katakan, oleh karena salib-Mu seluruh hidupku. Kami menjadi ciptaan-Mu yang baru pagi hari ini Tuhan. Sucikanku, kuasa salib-Mu
pulih. Mari desa sekali lagi katakan, oleh karena salibmu. Wow, seluruh hidup kami Tuhan, ya sucikan kuasa salibmu, pulihkan, memulihkan kuasa salibmu, pulih. Mari yang dipulihkan katakan, kuasa salibmu, pulihkan ku. Sekali lagi berikan sorak-sorak panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Boleh lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita memuji dan menyanyi bagi Tuhan. Lompat, yeah. Semuanya sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu. Yes. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Semuanya. Mari menari menyanyi, ungkapkan sukacita di hati. GSJR, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yang sebelah sini ya, sama-sama dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, ya, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh yang dahsyat yang lebih besar itu ada atas setiap kita. Amin. Ku angkat tanganku memuji. Mari angkat tanganmu, karena Roh Tuhan ada dalam setiap kita. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Angkat tanganmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memujimu Tuhan. Di bumi dan di sorga semuanya berseru, Kau Tuhan yang ajaib. Siap? Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Bisa lebih kencang katakan, Kau terbesar dan mulia. Wah, luar biasa. Biarlah semua memujimu. One more time. Kau
terbesar dan mulia. Ajaib semua, ajaib perbuatan-Mu di Kalvari bagi kami Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Roh-Mu tinggal di dalam kami. Amin. Berikan dong tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum lanjut, kasih tahu kanan kirimu, roh Tuhan ada padamu. Minimal 5 orang, kasih salam kanan kiri. Kasih salam kanan kiri, katakan roh Tuhan ada padamu. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Yang diselamatkan, katakan diselamatkan untuk menyembah, untuk menyembah. Nyatakanlah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Desem bersuka senada dengan surga. Dari awal katakan Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Nya membangkitkan setiap kita. Kebesaran-Mu dinyatakan. Mari yang diselamatkan, yuk angkat tanganmu. Diselamatkan untuk menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu. 1, 2, 3. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka senada dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa bersatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Lagi ya, katakan semuanya dengan mantap berkata senada dengan surga. Wow, sebelum duduk sama-sama katakan Soli Deo Gloria. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau pengharapan bagi kami.
satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan. Sama-sama nyanyi pujian ini ya. Minggu lalu kita sudah belajar. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini pagi hari ini. Kasih-Mu yang berpanjang, takkan Kau kecewakan. Aku percaya, katakan. Aku percaya. Kasih-Mu yang besar lahir dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa yang terbuka, hadir-Mu nyata. Bagi setiap tangan, bagi setiap tangan yang terangkat, Kau turun tangan. Kasih-Mu oh Tuhan lebih dari cukup. Akan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu oh Tuhan. Lebih dari akan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar dalam hidup. Sama-sama dari awal. Yesus Kau harapan, Yesus Kau harapan, takkan Kau kecewakan. Aku percaya kasih-Mu yang besar lahir dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa yang terbuka, hadir-Mu nyata. Bagi setiap tangan kami yang terangkat pagi hari ini tuh, bagi setiap tangan yang terangkat, Kau turun tangan. Kasih-Mu Tuhan lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu Tuhan. Lebih dari hidup, takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan. Kekuatan cinta-Mu telah terbukti dalam pengorbanan-Mu. Tak ada syarat, semuanya Kau berikan Tuhan. Berikan kekuatan kami, kekuatan salib-Mu telah terbukti dalam pengorbanan-Mu. Tak ada syarat, semua Kau berikan. Kasih-Mu oh Tuhan lebih dari hidup. Akan pernah. Boleh perlahan-lahan sambil bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oh Tuhan lebih dari hidup. Takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu Tuhan. Lebih dari cukup. Oh, takkan pernah ada yang sebanding dengan kasih, dengan pengorbanan-Mu yang dahsyat Tuhan. Lebih dari hidup, takkan bisa ku balas keindahan
keindahan karyamu. Lagi yang lebih dari hidup, katakan lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu, oh Tuhan. Lebih dari itu takkan bisa ku balas keindahan karyamu, Tuhan. Kekuatan cintamu telah terbukti dalam adas. Semuanya Dia sudah berikan, bahkan nyawanya berikan. Kekuatan salib-Mu telah terbukti dalam pengorbanan-Mu. Tak ada syarat, semua Kau berikan. Lebih dari cukup, saya undang hamba-Nya, lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu, oh Tuhan. Lebih dari itu takkan bisa ku balas keindahan karyamu, Tuhan. Boleh kita kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Salam sejahtera, keluarga besar DSCM GBI Diaspora Sejahtera. Sampailah kita di bulan November, bulan pembapaan. Di dalam kekristenan, kita selalu menemukan hubungan Allah dan umatnya itu digambarkan sebagai Bapa dan anak-anaknya. Namun kita tahu juga karena dosa, hubungan itu jadi rusak. Dan kita binasa oleh pelanggaran kita. Manusia sesungguhnya tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Syukur kepada Allah, melalui karya salib, Yesus kehilangan status anak yang layak diterimanya. Sehingga kita, saudara dan saya, mendapatkan status anak Allah yang tidak layak kita terima. Itulah Injil Kristus. Di dalam Galatia 4:4-7 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Melalui Injil Kristus kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Mari kita sambut dan responi dengan penuh sukacita. Kita diterima sepenuhnya, kita dikasihi sepenuhnya. Bukan karena Anda layak, namun karena Tuhan mengasihi kita. Saya sadar beberapa daripada kita mungkin punya pengalaman yang tidak baik atau bahkan buruk dengan orang tua jasmani kita. Sehingga hal itu pasti mempengaruhi hubungan saudara dengan Tuhan. Sehingga Anda memiliki pengertian yang salah terhadap Allah. Anda berusaha dengan kekuatanmu untuk diterima, untuk dikasihi, untuk diakui. Dan kita tahu semuanya itu sia-sia. Maka hari ini, mari datanglah kembali kepada salib Kristus. Di saat itulah kita akan kembali mengalami kasih Bapa yang sejati. Kasih yang tanpa syarat, yang menerimamu dan mengasihimu apa adanya. Inilah Bapak Ibu Saudara, teologi pengajaran yang sehat dan benar.
rengkuh dan alami kasih-Nya sampai akhirnya hidup kita diubahkan. Untuk apa? Untuk dapat meresponi dan mengasihi Allah juga dengan kasih yang telah dinyatakan melalui Kristus Yesus di atas salib. Teruslah hidup oleh Injil sehingga kita juga dapat hidup demi Injil Kristus. Mari alami kasih Bapa surgawi yang sejati hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya kekuatan dan anugerah Tuhan senantiasa menopang dan memelihara kami. Kalau kami boleh datang bersama-sama dengan saudara seiman kami tahu ada kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja di mana kami ada, untuk teman seperjalanan. Tuhan, di mana kami boleh melihat, kami tidak sendirian. Kami punya Tuhan yang menyertai kami. Tapi kami juga punya teman-teman seperjalanan. Kami tahu kami belum sempurna. Tapi kami terus ada di dalam sebuah perjalanan yang pasti. Menuju kepada garis akhir. Terima kasih Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Tapi hamba-Mu percaya keterbatasan hamba-Mu tidak akan membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Berkaryalah, bekerjalah di dalam dan melalui hidup kami hari ini. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari setiap saudara yang siap terima firman Tuhan bersama berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita ya. Itu tadi tinggal ujungnya ya, saya nggak tahu saudara. But anyway, Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara ada dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bulan November sudah bulan 11 ya. Dan sebentar lagi kita akan akhiri tahun ini dan kita percaya sepanjang tahun ini kita boleh melihat bulan demi bulan, hari demi hari pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan. Amin. Buktinya apa? Buktinya saudara ada di tempat ini. Amin. Kita ada di tempat ini, kita bisa lihat kanan kiri sehat, semuanya ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Ya, dan saya percaya itu semua bukti bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bulan pembapaan. Tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, seringkali Bapak Ibu orang tua kita yang di dunia, kita tahu kita semua terbatas. Saya pun termasuk ya dalam golongan itu. Saya bukan ayah yang baik, bukan suami yang ideal. Saudara, kita semua terbatas dan di dalam segala keterbatasan itu seringkali itu memberikan atau memberi distorsi kepada anak-anak kita. Tentang apa? Tentang Bapa yang ada di sorga. Jadi anak-anak kita tidak lagi dapat memahami seperti apa Bapaknya yang ada di sorga. Kenapa? Karena dia melihat Bapaknya yang jasmani, orang tuanya yang ada di dunia ini ya tidak sempurna. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara kita membutuhkan Injil. Yang percaya katakan amin. Ya, hari ini kita mau belajar bagaimana sosok Bapa yang baik itu yang menyertai saudara. Saudara, di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara adalah sangat umum, sangat wajar Bapak Ibu Saudara hubungan antara umatnya dan Allah itu disebut hubungan antara Bapa dan Anak. Dan menurut saya itu enggak banyak agama, bahkan bisa jadi hanya kekristenan. Saudara, yang hanya bisa kita sebut Tuhan kita di dalam doa, ya Aba ya Bapa. Sedekat itulah Bapak Ibu Saudara hubungan antara umatnya dan Allah pencipta langit dan bumi. Di saat yang sama dia itu besar, dia itu dahsyat, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi di saat yang sama dia begitu dekat dengan saudara, bahkan lebih dekat dengan baju yang saudara pakai. Dia tinggal bersemayam di dalam hidup saudara. Ayo beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Begitu uniknya hubungan antara umat percaya dengan Allah. Dan oleh karena itu hari ini kenapa di bulan ini sepanjang minggu ini Bapak Ibu Saudara akan belajar tentang menjadi anak dari Bapa yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk lebih dalam ini juga ada buletin ya. Setiap awal bulan kita berikan kepada saudara buletin ini dan saya bersyukur berterima kasih untuk orang-orang yang setia untuk menjadi sponsor ya, agar buletin ini terus dapat dicetak Bapak Ibu Saudara dan dibagikan. Dan kalau saudara perhatikan ya, mulai beberapa bulan yang lalu, mulai awal tahun, kita berusaha untuk apa yang disampaikan di hari Minggu itu ada di buletin ini ya, paling tidak renungannya, paling tidak ayatnya. Ya, saya
termasuk Bapak Ibu Saudara menundukkan diri, ya, mendisiplinkan diri untuk terus mengikuti, ya, apa yang ada sesuai dengan buletin yang sudah dibuat. Ya, jangan sampai teman-teman kita yang udah buat buletin, merenungkan firman, ya, buat renungannya susah-susah, ya saudara, para pengkhotbah enggak disiplin, enggak tunduk begitu ya. Jadi saya mau belajar dan juga meneladani, ya, bagi teman-teman yang ditugaskan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa menyampaikan hal yang sama. Apa sih tujuannya, Pak? Tujuannya supaya jemaat itu dapat digembalakan dengan baik, ada benang merahnya. Jadi dari minggu ke minggu enggak putus-putus. Ya, kalau sekolah itu ada kurikulumnya, ya, enggak lompat-lompat dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ya, jadi itulah ya yang sudah gereja lakukan, Bapak Ibu Saudara, dan mari kita meresponinya dengan membacanya, saudara, menggunakannya dengan baik, bahkan juga bisa membagikannya buat teman-teman saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kadang kita take it for granted, ya, kita kadang sia-siakan, ya udahlah tiap bulan ada begitu. Ya, tanpa kita sadari bahwa ternyata teman saudara, mungkin tetangga saudara membutuhkan. Baru buka satu ayat, dia dapat, dia kena saudara, dia diberkati Tuhan. Saudara nggak pernah tahu, you never know. Kita nggak pernah tahu. Ya, hanya dengan membagikannya saudara sudah menjadi saluran berkat, ya, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan mereka bisa mendengarkan Injil yang diberitakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau ada yang lebih silakan ambil saudara. Ya, jangan sampai bulan ini habis saudara, ininya tetap numpuk. Ya, eman, sayang saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dorong jemaat untuk meningkatkan literasi membacanya. Ya, kadang-kadang kita tuh seneng, Pak, saya tuh senangnya ngelihat. Makanya kalau ada YouTube itu senang saya ngeliatin gambar, ya kayak nonton film gitu Pak, ya. Ya Alkitab aja saya dengerin Pak. Sekarang ada Alkitab digital, ya saudara nggak baca tapi disetel aja. Mazmur 1, ada yang bacain buat saudara, kayak didongengin gitu ya saudara ya. Tapi mari kita Bapak Ibu Saudara mendisiplin diri ya sebagai murid Kristus untuk benar-benar mengambil waktu untuk membacanya. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul menjadi bapa yang melahirkan murid. Menjadi bapa yang melahirkan murid. Ya. Nah, kalau saudara dengar kata-kata ini Bapak Ibu Saudara, lalu jangan saudara berpikir, wah kalau gitu ibu-ibu ini tidak pernah diperhatikan. Enggak saudara ya. Kita harus belajar bahwa bapa ini bukan bicara, tidak hanya bicara tentang gender, ya, tetapi fungsi dan otoritas, peran, ya. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara di Alkitab ini menjadi satu hal yang sangat sering dikutip, ya. Bahkan Filipus sendiri pernah berkata, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami. Itu murid Tuhan Yesus ngomong begitu. Tapi Yesus ngomong gini, loh, bukankah aku sudah ada di depanmu? Ya, kalau kamu lihat saya, lihat aku, kata Tuhan Yesus, kamu lihat Bapa. Ya, jadi ada begitu banyak kebutuhan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ya, tentang Bapa ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada satu artikel yang menunjukkan di Indonesia, Bapak Ibu Saudara, generasi ini adalah generasi yang kehilangan sosok Bapa. Mereka tidak hidup, tidak punya teladan atau tidak punya keteladanan seorang ayah. Ya, bapaknya nggak ada, bapaknya ada, bapak jasmaninya ada, hidup, ya, setiap hari ada di rumah. Saudara, mungkin pagi ke kantor, sore kembali ke rumah. Tapi fungsi, peran, nurturing, ya, pola pengasuhan, keteladanan itu nggak didapatkan. Itu yang menyedihkan dari sebuah generasi. Kalau generasi ini kehilangan fungsi dan peran seorang ayah, maka Bapak Ibu Saudara, we lost the generation. Kita akan kehilangan generasi. Gak heran hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak masalah di masyarakat secara sosiologi. Kalau saudara belajar sosiologi masyarakat saudara, ada begitu banyak masalah hari-hari ini ada. Kita temui Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena salah satunya bisa jadi karena ketiadaan seorang ayah. Ketiadaan seorang fungsi dan peran ayah. Kenapa saya ngomong begitu saudara? Karena ada setelah khotbah saya didatengin ibu. Wah Pak, nggak fair dong. Saya ini suami saya udah meninggal lama. Saya cuman single parents. Saya seorang ibu. Gimana anak saya dapat seorang ayah? Masa saya harus menikah lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, fungsi dan peran seorang ayah. Oleh anugerah Tuhan beberapa dari Bapak Ibu Saudara ya mengalaminya. Ditinggalkan suami, ya, anak-anak saudara harus dibesarkan seorang diri sebagai single parents. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara ada kekuatan dan anugerah Tuhan yang percaya katakan amin.
Mereka bisa lihat ada sosok, ada peran seorang ayah yang bertanggung jawab, yang punya otoritas. Bicara tentang apa? Ya, orang-orang yang kehilangan sosok ayah, Bapak Ibu Saudara, itu nggak percaya diri, insecure, Saudara. Peran ayah itu memberikan rasa aman kepada anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau papanya itu berperan, papanya itu hadir, Bapak Ibu Saudara, survei membuktikan Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu menjadi anak-anak yang percaya diri. Ya, enggak gampang baperan, dibully tenang aja. Ya aku aman kok. Aku enggak seperti apa yang kamu katakan. Jadi kamu ngomongin aku apa aja, aku tenang aja. Ya, orangnya jadi tenang, orangnya jadi aman, anak-anak kita jadi anak-anak yang percaya diri. Kenapa? Karena ada peran ayah yang memberikan otoritas. Tenang, ada bapak, ada ayahmu di sini. Ya, Saudara, ini penting sekali dan Alkitab Bapak Ibu Saudara menggambarkan itu dengan begitu jelas. Oleh karena itu mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Ya, penting sekali Bapak Ibu Saudara dan gereja perlu menyuarakan ini. Ayat 14 kita baca sampai 17. Sesungguhnya ini satu pasal ya Bapak Ibu Saudara, kalau bisa Saudara baca dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-21 lengkap ya. Tapi saya minta Saudara baca beberapa ayat saja. 14 yang sudah siap katakan amin. 1, 2, 3. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai apa? Banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu apa? Turutilah teladanku. Ini Paulus ya. 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Amin. Tadi saya sampaikan ya, ada begitu banyak keluarga, ya semuanya lengkap, ada papa, ada mama, tapi peran ayah nggak ada, Saudara. Ya, anak-anaknya jadi tumbuh menjadi anak-anak yang insecure, anak-anak yang memberontak karena nggak punya otoritas, ya nggak mau bertanggung jawab, Saudara, karena nggak ada sosok ayah yang menjadi teladan. Tapi sebaliknya dalam kisah yang kita baca, ya kita tahu Paulus itu selibat, Paulus itu memutuskan untuk tidak menikah. Ya, karena panggilan pelayanannya, panggilan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Saudara, tapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti lalu Rasul Paulus tidak punya anak. Justru di dalam proses perjalanan pelayanannya, dia punya banyak anak dan salah satunya adalah Timotius. Dia sebutkan anakku yang kekasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya masih ada harapan. Kalau Saudara dengar firman Tuhan hari ini, masih ada harapan. Yang percaya katakan amin. Ya, masih ada harapan. Kalaupun kita nggak punya anak jasmani, kita harus melahirkan anak-anak rohani. Bapak Ibu Saudara, saudara pun harus punya bapak rohani, punya mentor rohani. Bapak, saya punya bapak jasmani, tapi saya juga punya bapak-bapak rohani yang bertanggung jawab atas hidup saya, ya, yang menegur saya, yang bertanggung jawab atas hidup saya, ya, yang bisa tegur saya, yang bisa menasehati saya kapanpun, saudara. Saudara nggak bisa pernah hidup sendirian. Saudara nggak pernah bisa hidup sendirian. Katakan kanan kiri sebelahmu, kita nggak bisa hidup sendirian. Ya, haleluya. Nah, sekarang saya mau mulai dengan ini dulu, saudara. Apa yang dilakukan Paulus ini, saudara? Dia menceritakan siklus Injil dari pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan. Ketika dia perjalanan ke Damsyik, saudara, dia bertemu dengan Tuhan. Nah, siklusnya ini, Bapak Ibu Saudara ya, dia menerima Injil. Katakan menerima Injil. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya, saudara, Injil itu yang menyelamatkan saudara. Injil itu di situ dikatakan menjadi, Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara, kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Ya, yang menyelamatkan kita. Nah, ketika kita menerima Injil, kita diselamatkan. Tapi nggak cuma diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Siklusnya di situ dikatakan apa? Setelah menerima apa, Bapak Ibu Saudara? Diubahkan. Sama-sama katakan diubahkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara,
menjadi orang Kristen itu urusannya bukan cuma surga atau neraka. No, saudara. Saya selalu ditanya tujuan orang Kristen apa sih Pak? Masuk surga ya? No. Ada begitu banyak agama, saudara. Ujungnya, upayanya adalah kalau aku melakukan ini, kalau aku berbuat baik, aku menabur, kalau aku dapat pahala, nanti ujung-ujungnya aku dapat surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan akhir dari orang Kristen bukan surga. Tetapi apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Sama-sama katakan, amin. Serupa dengan Kristus. Karena keselamatan itu telah menjadi bagian daripada saudara. Surga itu milikmu hari ini. Makanya ada istilah already but not yet. Sudah tapi belum. Sama-sama katakan sudah tapi belum. 1, 2, 3. Sudah tapi belum. Kita sudah diselamatkan tapi belum mengalaminya. Nah proses ini saudara, proses penantian ini, proses perjalanan ini, itu disebut proses pengudusan. Kita sudah diselamatkan tapi kita belum sempurna. Oleh karena itu hari ini kita perlu diubahkan terus. Makanya saya selalu berkata, sempurna belum, berubah pasti harus berubah. Amin saudara. Nah diubahkannya oleh apa? Oleh Injil. Oleh karena itu kenapa kita perlu ke gereja? Oleh karena itu kenapa kita perlu bermesbah keluarga? Supaya apa? Di dalam prosesnya saudara ditegur, saudara diteguhkan, saudara diberi pengharapan oleh firman Tuhan. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Perjalanannya gak mudah. Ada kadang naik, ada kadang turun saudara. Bisa jadi ada di lembah kekelaman, bisa jadi mengalami kesulitan. Tetapi dalam kesemuanya itu, saudara sedang diubahkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itulah indahnya orang Kristen. Nah ketika saudara diubahkan, hidupmu diubahkan oleh Injil. Yang pertama tadi kita telah menerima Injil, ya kita diselamatkan oleh Injil. Hidup kita diubahkan oleh Injil. Ini proses perjalanannya. Nah selama hidupmu ini diubahkan, perhatikan ini. Di saat itulah Bapak Ibu Saudara, Injil diberitakan. Yang percaya katakan amin. Loh caranya piye Pak? Loh, lah ketika saudara itu manusia lamanya berganti dengan manusia baru. Karakter lamamu ditinggalkan. Hari ini kamu punya karakter yang baru. Di situ sebenarnya saudara dan saya sedang memberitakan Injil Kristus. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena bukan dengan kekuatan saudara. Tapi roh Allah, roh kudus yang bersemayam dalam hidupmu. Memampukan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi orang akan lihat, loh kok sekarang bisa lebih rajin ya Pak? Loh kok sekarang lebih sabar ya? Gak ngamuan. Oh ya karena Tuhan bekerja di dalam aku. Loh Pak sekarang kok Bapak lebih kudus? Wah dulu senengannya dugem. Dulu senengannya mabuk-mabukan. Sekarang kok bisa tinggalkan semua itu? Oh ya karena Tuhan Yesus bekerja di dalam saya. Nah di saat saudara hidupnya diubahkan Tuhan, di saat itulah saudara jadi berkat buat orang lain. Dan Injil boleh diberitakan. Jadi ini siklusnya. Ketika Injil diberitakan kepada manusia yang lain, kepada tetangga saudara, kepada teman pekerja, teman bisnis saudara, teman satu pekerjaan saudara, dia akan menerima Injil. Dan ketika dia menerima Injil, hidupnya akan diubahkan lagi. Ketika hidupnya diubahkan, maka Injil terus akan diberitakan. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan itu yang terjadi dari sejak Yesus datang sampai dia mati di atas kayu salib. Dia memuridkan murid-muridnya, para rasul itu. Dan rasul itu melakukan siklus ini terus menerus, bahkan sampai Asia, sampai ke Indonesia. Dan hari ini kau telah mendengarnya dan menerima anugerahnya. Sekarang saudara telah menerima Injil. Dan hari ini kau terus diubahkan oleh Injil. Dan biarlah melalui hidupmu yang diubahkan oleh Injil itu, Injil boleh diberitakan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sampai apa? Sampai orang boleh mendengar Injil Kristus, hatinya diubahkan saudara. Lututnya bertelut, lidahnya mengaku Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dan saya mau kasih tahu, itu tugasnya siapa? Tugasnya pendeta? Tugasnya teman-teman yang pakai jas? No, tugas kita semua. Karena yang diubahkan bukan cuma saya. Yang setuju katakan amin. Makanya saya termasuk orang yang percaya bahwa ibadah itu di mana aja. Yes, kita hari Minggu beribadah. Kita berkumpul, ada panggilan ibadah.
kita ditegur Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, ada berita anugerah, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi once kita selesai di gereja ini, kita keluar ke tempat kita masing-masing, kita bekerja, kita ada di rumah tangga kita, ya disitulah saudara juga sedang beribadah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Masalahnya orang Kristen itu seringkali senangannya memisah-misahkan. Kalau di gereja aku udah gak bisa apa-apa, Pak. Pasti aku kelihatan bagus, bener gak saudara? Coba lihat di kanan kiri saudara. Semuanya bagus, semuanya baik. Gak mungkin terus saudara kesini minum, kalau istri saya bawa misalnya tumbler gitu kan. Ya, tumbler isinya kopi atau isinya air minum. Gak ada kan di sini masuk terus Mbak bir bintang gitu. Wah. Shalom, shalom Pak Pendeta, Pak Nardi, shalom, shalom, shalom. Ya ini nanti kalau Angga khotbah ngelak Pak. Gak ada kan? Ya, gak ada. Ya. Ya. Disimpan di rumah semua ya kan. Kan gak mungkin saudara. Kita semua kelihatan baik. Masalahnya bagaimana saudara ada di luar. Bagaimana ketika kita ada di pekerjaan, di tempat pekerjaan kita. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini penting saudara. Ya Injil ini, ya siklus Injil ini penting. Dan kalau saudara tahu siklus Injil ini, saudara, setiap jemaat Tuhan kita semua datang. Tidak merasa individualistis. Aku ke gereja untuk apa? Untuk diriku sendiri. No. Saudara ke gereja, saudara datang ke gereja, saudara datang ke tempat ini. Itu tidak bicara tentang individual saudara sendiri, kebutuhanmu sendiri. No, saudara datang ke tempat ini. Saudara artinya begini Bapak Ibu Saudara, aku telah menerima anugerah ini. Dan aku rindu melalui kehidupanku. Orang lain juga yang masih ada di dalam kegelapan. Yang belum menerima kuasa Injil Kristus. Mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan yang sama. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jadi akhirnya apa? Gereja itu membuktikan, kalau kita saudara ada di tempat ini itu membuktikan satu hal. Bahwa saudara tidak sedang hidup untuk dirimu sendiri. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Sekarang di gereja gak ada tempat VVIP. Benar gak saudara ya? Gak ada. Saudara bisa duduk di mana saja. Saudara bisa duduk di depan sendiri. Masalahnya orang, wah jangan Pak, sungkan Pak. Jangan Pak, itu buat Bapak Pak. No. Saudara bisa duduk di mana saja. Itu membuktikan, memberi pesan bahwa gereja untuk semua. Siapapun boleh masuk, siapapun boleh duduk. Yang percaya katakan amin. Bukan kayak konser. Saudara nonton Bruno Mars, nonton Taylor Swift, saudara ya tergantung ya tiket mana yang saudara beli. Mau yang di festival ya di depan panggung berdiri atau yang VVIP ya yang ada di belakang bayarnya lebih mahal, saudara. No, gereja enggak seperti itu. Supaya apa? Supaya kita merasakan bahwa ternyata di dalam kekristenan kita semua sama. Yang setuju katakan amin. Tapi di dalam semuanya itu kita jadi berkat satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin saudara. Oke, lanjut ya. Oke. Nah yang pertama saudara, Paulus mengajarkan melalui perikop ini menjadi bapa yang patut diteladani melalui Injil. Bukan melalui upayamu sendiri. Tadi di pastor message saya katakan kadang-kadang distorsi. Ya, distorsi kita tentang papa kita. Papa itu ada dua ya kategorinya. Ada papa yang memang sangat-sangat tidak ideal. Jahat lah, tidak pernah ada di rumah. Ya, pokoknya seringkali malah menyakiti dan seterusnya. Saudara karuan, waduh ini benar-benar papa yang buruk secara definisi. Ya, Bapak Saudara. Tapi selanjutnya ada juga papa yang begitu baik. Papa yang memanjakan, papa yang tidak pernah marah. Ya, papa yang semuanya ada, saudara mau minta apa aja, saudara diberi. Saudara, ini bisa jadi ekstrem yang satunya, saudara. Nah, kita mau belajar bagaimana ya kita tidak mengalami distorsi itu, ya distorsi ini. Ya, karena saya sering kali ngomong begini, saudara. Oh enggak Pak, Bapak salah. Bapak saya di dunia walaupun bukan orang percaya, orangnya baik banget. Ada begitu banyak, saudara. Ya, tapi pola yang seperti apa yang kita cari? Nah, di sini dikatakan menjadi bapa yang patut diteladani melalui Injil. Ayat 14 sampaikan begini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak yang baik harus berani ngomong, ikuti teladannya Bapak. Bukan berarti Bapak itu sempurna, tapi saudara berani untuk menjadi teladan.
Saudara, kenapa dikatakan Rasul Paulus katakan, kamu punya beribu-ribu, bahasa Yunaninya 10,000, 10.000 guru. Karena waktu itu di budaya Yahudi, saudara, biasa ada guru Taurat. Guru Taurat itu tugasnya apa? Mengajar, transferring knowledge aja. Ya, anak nggak ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2 diajari. 1 tambah 1 ini selesaiin bab 1 ya. Ini bab 2 nih. Ya, mereka ngajari hukum Taurat, mereka ngajari tentang agama. Tapi itu sifatnya knowledge, pengetahuan aja. Cuman batasan tahu. Ya, saudara ya. Tapi kamu punya 10,000 teachers, kamu punya 10.000 guru, tapi kamu nggak punya Bapa. Bedanya apa? Bapa itu apa? Menjadi teladan, menjadi contoh. Hidup bersama dengan anak-anaknya. Being vulnerable atau membuka diri terhadap kerapuhan. Anak-anaknya bisa lihat siapa dia. Tidak cuman ketika baiknya saja. Tetapi ketika justru bapak ini dalam keadaan yang tidak baik. Anak itu bisa melihat kita apa adanya. That's bapak, that's fatherhood. Oleh karena itu saya katakan begini Bapak Ibu Saudara. Bukan bapak yang sempurna. Tetapi bapak yang otentik. Sama-sama katakan otentik. Saya senang sekali kata ini saudara, otentik. Karena kekristenan itu harus otentik, yang percaya katakan amin. Kekristenan itu harus apa adanya. Sudah terlalu panjang, sudah terlalu lama Bapak Ibu Saudara, kita hidup ya di balik topeng. Kekristenan itu harus apa adanya. Ketika saudara kuat, puji Tuhan. Ketika saudara lemah, puji Tuhan, ini aku. Tolong aku. Saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan juga harus begitu saudara. Ya, pendeta-pendeta harus mulai terbuka ya tentang kerapuhannya, tentang ketidakmampuannya. Saudara, itu jujur dan menjalani hidupnya oleh Injil Kristus. Saya membaca satu artikel saudara dari Desiring God. Dia ngomong begini saudara, itu luar biasa ya. Tapi sebelumnya saya ngomong begini, ya bedanya pendidik itu budak pengajar ya. Ya, jadi bangsa Romawi itu ada pendamping, pengajar, cuman ngajarin aja. Batasannya cuma di ilmu, di otaknya aja. Tapi Bapak itu seorang yang meneladani kehidupan dan meletakkan dasar. Bapak itu gini loh, meneladani kehidupan dan meletakkan dasar. Supaya ketika anak-anak kita nanti dewasa, mereka bisa hidup dan menghidupi hidupnya tanpa tergantung kepada kita. Yang setuju katakan amin. Nah ini saudara, ini menjadi penting. Nah, satu artikel ini ngomong begini saudara. Seorang rumah atau sebuah rumah yang baik. Ya ini gak ngomong bapak dan ngomong ibu ya. Tapi peran bapak. Seorang rumah yang baik. Di mana ada orang tua di sana. Bukan rumah. Bukan bicara tentang rumah yang selesai dibangun. Ya. Jadi rumahnya orang-orang Kristen dikatakan. Itu seharusnya tidak menggambarkan rumah yang sudah selesai dibangun. Saudara tahu ya, rumah yang selesai dibangun itu berarti sudah bagus, sudah selesai semua. Saya nggak bicara mahal ya, mahal itu relatif. Tapi bagus, selesai. Ya, kan ada orang yang bilang begini, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Itu bagi teman-teman anak-anak muda yang sekolah ya, saudara. Tidak perlu saudara-saudara bingung dengan apa namanya skripsi atau studi kita ya. Tapi percayalah yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Nah, rumah yang bagus juga rumah yang selesai. Tapi saudara, di dalam kekristenan, dalam proses pembapaan ini saudara, ini tidak bicara bukan rumah yang selesai dibangun dan sempurna. Dan tidak membutuhkan atau tidak butuh direnovasi. Namun anak kita perlu tahu bahwa tidak ada kamar atau ruangan rahasia di dalamnya. Mungkin rumah saudara sederhana. Ya, ini kalau bicara rumah saya ulangi ya, ini tidak bicara gedung ya. Ini bicara tentang rumah, tentang kondisi, home. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada house, ada home, ada kondisi di rumah itu. Anak saudara tidak perlu tahu bahwa keluarganya itu sempurna, enggak. Mereka enggak perlu tahu bahwa rumahnya ini enggak perlu lagi diubah. Udah bagus, enggak perlu lagi direnovasi. No. Mereka harus tahu bahwa ini rumah masih belum sempurna. Ini rumah masih perlu belajar. Ini rumah masih perlu direnovasi. Tapi satu hal yang mereka tahu, tidak ada rahasia di rumah itu. Yang percaya katakan amin. Papanya yang mereka lihat ya papanya yang ada di depan mereka.
Mamanya yang mereka lihat adalah mamanya yang ada di depan mereka. Yang setuju katakan amin. Ya, kelebihannya dan kekurangannya kita bisa lihat dan kita bisa rasakan. Dan justru itulah yang namanya keluarga. Yang percaya katakan amin. Kenapa itu penting, saudara? Supaya apa? Supaya ketika kita tahu kekuatannya, kita tahu ada pertolongan, ada kekuatan yang bisa menopang kita. Tetapi ketika kita tahu kelemahannya, kita tahu itu saatnya kita bisa jadi berkat buat orang tua kita, buat anak kita. Yang percaya katakan amin. Jadi hubungan antara orang tua dan anak itu begitu indah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa rumah harus otentik dan jujur. Ya, rumah harus otentik dan jujur. Sama-sama katakan otentik dan jujur. Ya, gampang Pak diomongin, susah dijalani. Oleh karena itu kenapa saya ngomong di situ, hidupnya harus oleh Injil Kristus. Nggak bisa terjadi kalau Tuhan tidak menopang kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya dengan anak-anak saya, dengan istri, sudah sering kumpul-kumpul ya, kita pakai ya waktu untuk keruntelan ya. The keruntelan ya. Keruntelan ya di kamar gitu Saudara. Ya, kita itu paling sering itu ya kalau nggak di kamar, di tempat makan. Sudah ya di 2 tempat itu aja. Ya, nggak kemana-mana Saudara. Ya, kalau udah keruntulan gitu cerita macam-macam. Terus sering kali malah ngetawain saya. Oh, dulu ayah tuh gini ya. Oh, ketawa-ketawa gitu. Ya, saya selalu cerita, bahkan cerita tentang kegagalan saya. Cerita tentang ketidakmampuan saya. Supaya mereka tahu, oh ini papanya nggak sempurna nih. Iya. Tapi papa yang nggak sempurna ini, saya cuma punya satu ini. Yang paham katakan amin. Saudara, yang dikasih Tuhan ini jadi penting. Keotentikan itu jadi penting. Dan saya belajar itu ya, saya mungkin bukan papa yang seperti saudara yang mungkin lebih senior, bahkan udah punya cucu. Kami terus belajar. Dan saya percaya kita pun berapapun umur kita harus terus belajar. Yang percaya katakan amin. Tapi saya belajar melalui itu saudara. Ya, kami punya komunikasi, kami punya pemahaman yang sama. Yes, I'm not perfect, you are not perfect. But we have been perfected and terus disempurnakan oleh kuasa Injil Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, baru beberapa waktu yang lalu ya kami ke mana? Ke sekolahnya anak-anak kami, ada acara apa gitu. Terus anak saya ketemu menghampiri kami. Lalu temannya anak saya lari-lari. Ini yang kedua, Mosa gitu ya. Terus ngomong sama saya, oh waktu itu saya baru ngisi devotion kalau nggak salah. Saya lupa ya, diisi devotion. Terus dia datang, ya setelah ngisi devotionnya murid-murid, dia datang. Saya temannya Mosa, Pak katanya, Pak atau Mister saya lupa, Pak gitu ya. Ya. Terus dia bilang sama Mosa, saya mau jadi anaknya Pak Erlangga. Saya bilang, gak apa-apa tarik gitu, hangat ya, gitu. Dan saya pikir ini guyon aja gitu ya. Ya itu katanya Mosa itu guyon, itu ya biasa anak itu begitu. Ya, enggak mau. Dia itu benar-benar datang, terus dengan lantang berani di depan saya. Mister, aku mau jadi anaknya Pak Erlangga. Dan itu diulangi Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika ketemu waktu di telepon, ya, aku mau ngomong sama waktu kami telepon anak saya, ya dia di situ. Aku mau ngomong sama ayah angkatku. Anak angkat saya lagi sekarang. Saudara dikasih Tuhan. Lalu saya diingatkan Tuhan Bapak Ibu Saudara bahwa banyak generasi yang kehilangan sosok ayah. Mereka punya ayah di rumah. Tapi mereka nggak punya ayah yang berperan. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat kondisi itu saya satu sisi saya bersyukur, satu sisi saya sedih. Ya, Bapak Ibu Saudara. Terus lalu berikutnya kalau nggak salah berapa hari yang berikutnya kami datang berdua, ya ada career days, ya ada pameran-pameran universitas gitu. Lalu mulai ketemu sama istri saya. Istri saya mau keluar gitu. Terus temannya anak saya itu bilang sama anak saya, sebentar, aku mau ikut ini ibu angkatku kata gitu, saudara. Dan itu enggak cuma sekali, saudara, enggak cuma sekali. Yang saya maksudkan apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita menjadi orang tua yang otentik. Mereka nggak harus tahu semua mungkin keburukan kita enggak, tapi mereka harus tahu bahwa kita enggak sempurna. Kalau kita bisa ada hari ini, itu karena kuasa Injil Kristus yang menopang kita. Supaya apa sih Bapak Ibu? Supaya mereka tidak bergantung sama kita saja. Tapi mereka pada akhirnya bergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, jadi otentik itu penting sekali. Yang kedua saudara, semangat Paulus agar orang lain mengikutinya didasari oleh kuasa Injil Kristus yang telah mengubahkan dirinya. Paulus itu senang banget, dia ngomong gini, turutilah teladanku. Dia bukan seorang megalomania saudara. Dia bukan orang yang cari pengikut. Wah ini aku hebat nih, ayo kumpulin aku mau buat partai. Enggak begitu saudara. Dia ngomong turutilah teladanku, itu kenapa? Karena gairah Paulus, semangat Paulus itu datang karena tahu dia sendiri udah diubahkan oleh Injil. Dia sendiri orang yang paling berdosa, paling hina dia katakan. Tapi dia telah mengalami kasih itu dan dia sampai ngomong begini, ayo ikut aku ya, supaya kamu juga diubahkan seperti aku. Saudara, kapan terakhir kali saudara begitu antusias ngomong sama orang lain, saudara untuk ikut Yesus seperti saudara sendiri mengalaminya? Yang setuju katakan amin. Kapan terakhir kali kita ngomong? Melo Yesus. Kayak aku ini loh, hidupku ini dulu brengsek. Aku ini berdosa. Hari ini aku diselamatkan. Aku mengalami kasih Tuhan. Sekarang aku punya Bapa di surga yang begitu baik sama aku. Dan kapan saudara dengan penuh gairah menyatakan itu? Saudara, ini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ayo kita lihat ya. Sebab kerajaan Allah, di ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa? Dari kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 1 Korintus 2 ayat 1-5 dikatakan demikian. Rasul Paulus ini sekali lagi. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga datang kepadamu dalam kelemahan. Lihat. Mana ada sekarang pemimpin saudara, aku ini datang ini dalam kelemahan loh. Dan dengan sangat takut, wah gak bisa. Kalau sekarang pemimpin itu kalau bisa semuanya kelihatan hebat, semuanya kelihatan kuat. Kalaupun sakit jangan ketok nek loro. Wah, nanti kamu terlihat lemah. No saudara, Paulus justru datang begini, dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya apa? Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Seakan-akan Rasul Paulus ngomong begini, ya aku lemah, tapi kalau aku hari ini kuat, itu bukan aku, tetapi Tuhan yang ada di dalam aku. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sama saudara. Kalau saudara di kantor, saudara dipromosikan, saudara dipuji sama bosmu, saudara akan ngomong gini, aku enggak bisa. Aku ini orang yang enggak bisa. Tapi kalau aku hari ini bisa, itu semata-mata karena Tuhan yang bekerja di dalam aku. Itu kuasa Injil yang bekerja. Di saat itulah Injil sedang diberitakan. Jangan begini, ya kamu kan tahu saya ini hebat, saya ini rajin, gitu. Makanya kamu jangan malas-malesan. Ya kamu sih, ya toh. Ini loh saya kayak saya, loh. Yang dipuji siapa? Ya saya. Nggak ada Tuhannya di situ sama sekali. Rasul Paulus beda, saudara. Dia mengutamakan Tuhan. Dia katakan, apa yang aku punya, apa yang aku bisa. Bahkan apa yang aku sampaikan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan hikmat manusia. Supaya kamu tidak bergantung kepada manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yang percaya katakan, amin. Saudara, itu poin di mana saya tadi nyatakan semangat atau gairah Paulus agar orang lain mengikutinya didasari oleh kuasa Injil yang telah mengubahnya. Saudara, berkali-kali dia ngomong, dari semua itu aku yang paling berdosa. Tapi aku bekerja lebih keras, bukannya aku, tetapi kasih karunia yang ada di dalam aku. Ketika dia ngomong begitu, saudara pikir siapa yang dimuliakan? Paulus? No, Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Yang terakhir saudara, menjadi bapak yang beritakan Injil dan menghasilkan murid Kristus. Baca sama-sama ayat 17. Justru itulah sebabnya. Perhatikan ini ya. Aku jadi bapakmu karena Injil. Rasul Paulus ngomong begitu. Aku ini jadi bapakmu karena Injil. Kamu banyak guru tapi nggak punya bapak. Aku yang jadi bapakmu karena Injil. Tapi lalu apa yang dikatakan saudara? Ayat 17. Justru itulah
sebabnya aku mengirimkan kepadamu siapa? Timotius. Dia nggak kegeeran, kamu kan anakku, ayo sini. Ada juga tuh sekarang, ya, bapak-bapak rohani, ya merasa, itu anakku. Saya cerita kepada orang, loh ini kenal sama, iya itu anak rohaniku itu. Wah, ya anak rohaniku itu. Wah, kabeh dibilang anak rohani ini kabeh, saudara. Saudara, Rasul Paulus ngomong begini, ya kamu jadi anakku, ya aku jadi bapakmu. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Dia orangnya secure banget, orangnya aman banget. Dia nggak takut Timotius itu nanti lebih hebat dari dia, enggak. Dia ngomong gini, ini loh anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia, perhatikan ya, akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Rasul Paulus tidak sedang mendewakan dirinya, tapi dia katakan, aku jadi bapakmu, aku yang bertanggung jawab atas kamu. Aku mengasihimu sebagai seorang anak, tapi hari ini dengarkan juga Timotius. Dia anakku yang kukasihi. Ketika kamu dengarkan dia, kamu dengarkan saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Dia aman, dia secure. Dikatakan seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Seakan-akan dia ngomong gini, apakah kamu dengar saya langsung? Ataukah kamu dengar dari Timotius? Sama aja. Itu yang saya rindukan terjadi di gereja ini. Ada proses pemuritan. Jadi siapapun yang ada di depan, siapapun yang pegang mic, siapapun yang diberi kesempatan untuk menyampaikan firman, saudara akan sampaikan. Yang penting firman Tuhan disampaikan. Yang percaya katakan amin. Selama proses pemuritannya itu terjadi dan berjalan. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, saya bersama dengan beberapa tim pengajaran, kami rapat, kami bertemu dengan rutin, kami bahas firman. Pastikan bahwa mereka juga bisa menyampaikan sesuatu dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu harus dilakukan secara intensional, ya rutin saudara. Nggak bisa gini, ngapain ya hari ini ya? Saya ketemu. No, saudara. Ya. Begitu juga dengan prinsip yang saya sampaikan tentang dua miskonsepsi itu ya, antara pemisahan antara murid Kristus dan orang biasa, orang awam, atau murid Kristus hamba Tuhan ya dengan orang biasa. Itu kami lakukan dengan terencana. Nah, saudara, dia katakan pengiriman Timotius itu memberi pesan bahwa Paulus itu percaya dan telah menghasilkan anak rohani yang dimuridkan untuk melakukan hal yang sama dengan dirinya, yaitu mengabarkan Injil dan menghasilkan murid. Di bagian lain, di 2 Timotius 2 ayat yang kedua, dikatakan gini, apa yang kau lihat daripadaku, ya percayakanlah kepada orang lain yang dapat mengajar orang lain juga. Sudah, ayo kita baca ya, 2 Timotius 2 ayat yang kedua, ya 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Dikatakan di sana demikian, saudara. Ya, apa yang telah engkau dengar daripadaku, ya baca sama-sama. Di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga. Itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bayangin saudara, dari Paulus, dia ngomong ke Timotius. Timotius, apa yang kamu dengar daripadaku? Ya percayakan juga ya kepada orang lain yang dapat dipercayai. Ya, jadi kalau saya misalnya ke Pak Kendi, ya kamu dengar daripadaku, percayakan itu juga ke Koroni yang dapat dipercayai, sehingga Koroni juga cakap mengajar orang lain juga. Jadi dari saya ke Pak Kendi, ke Koroni ke yang lainnya. Berarti berapa? Generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi ke-4. Udah 4 generasi. Makanya gak heran Bapak Ibu Saudara waktu itu Injil boleh diberitakan. Kenapa? Pemuritan. Proses menjadi murid dengan jelas. Kan? Lihat aku. Ya. Kan ada. Kalau saudara motivator atau perusahaan-perusahaan belajar tentang coaching ya. Bukan kucing saudara ya. Kucing lagi terkenal sekarang ya. Bobby the Cat ya. Ya. Bobby the Cat itu sekarang bisa masuk istana saudara ya. Ya, ini coaching ya. Ini coaching itu pelatihan. Sistem pelatihannya begini. Candy, ya, I do you see, ya kan? Aku melakukan, kamu melihat. Ya. Lalu aku melakukan, you help. Ya. Habis itu gantian, saudara. Ya, dia melakukan,
I help, dia melakukan, I see. Jadi lama-lama pelan-pelan begitu. Apa yang kamu dengar daripadaku? Ayo coba lakukan sekarang kepada orang lain. Orang lain lakukan juga kepada orang lain. Orang lain lakukan ke orang lain. Jadi akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Ya mereka tidak tergantung sama saya. Tidak tergantung sama satu orang. Dan kalau orang lain itu melakukan hal yang sama kepada orang lain juga, bayangkan saudara, ada begitu banyak empowerment, pemberdayaan, dan semua kita akan melakukan tugas kita di akhir zaman sampai pada kesudahannya. Yang percaya katakan amin. Injil boleh diberitakan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, yang saya mau sampaikan respon Injil. Ayo kita baca ini saudara. Respon Injil. Saya akan terus mengakhiri dengan ini saudara. Ya, mari kita renungkan dari semua ini apa yang kita bisa ambil saudara. Yesus kehilangan status anak yang layak diterimanya. Sehingga saudara dan saya mendapatkan status anak Allah yang tidak layak kita terima. Renungkan sebentar tentang statement ini. Yesus di atas kayu salib, sebentar kita akan mengambil bagian perjamuan saudara. Dia kehilangan status anak yang layak diterimanya. Harusnya dia jadi anak Allah saudara. Tapi dia kehilangan status itu. Sehingga saudara dan saya yang tidak punya status. Hari ini kita mendapatkan status anak Allah. Yesus datang sebagai lajang. Dia tidak menikah saudara. Ya, namun menjadi pribadi yang paling subur dan berkembang biak dari yang pernah hidup. Saudara, Yesus tidak punya anak jasmani maksudnya. Tetapi apa? Muridnya bahkan sampai hari ini ada di mana-mana. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa, let us pray. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu posisi saudara hari ini. Dan juga tidak tahu kondisinya. Dan bagian mana dari firman Tuhan yang meneguhkan saudara. Tapi satu hal secara pasti, Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, dan firman-Nya akan membawa kita kepada pertumbuhan yang sejati akan Tuhan. Mari kita masing-masing ambil waktu. Sementara itu hamba-hamba Tuhan juga menyiapkan diri, bertugas untuk membagikan tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur. Sebagai kesempatan kita kembali mengingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Kami mungkin bukan orang tua yang sempurna. Dan bisa jadi kami juga adalah anak-anak dari orang tua yang tidak sempurna. Kami mengalami distorsi itu, kami mengalami gangguan itu. Kami sulit memahami bahwa kami punya Bapa yang baik, Bapa yang tegas tapi lembut, Bapa yang penuh kasih tetapi mendisiplin dan menghajar kami. Bapa yang selalu menerima kami apa adanya, tetapi di saat yang sama, Bapa yang rindu untuk mendisiplin dan mengajar kami. Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa. Bahkan kami harusnya jauh. Tapi hari ini kami diadopsi menjadi anak Allah. Karena Kristus merelakan statusnya sebagai anak. Supaya kami diterima menjadi anak-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Dan kiranya kuasa anugerah-Mu itu, kuasa Injil-Mu itu, memampukan kami menjadi orang tua, menjadi papa, menjadi mama yang baik bagi anak-anak kami. Itu yang kami rindukan Tuhan, terjadi. Dan kalau hari ini kami mengalami hal yang tidak baik, karena orang tua kami, biarlah Tuhan kasih Bapa itu boleh membalut kami. Kalau hari ini kami masih punya kepahitan, menyimpan satu dengki, kebencian, Tuhan biarlah Engkau boleh memulihkan hati kami. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Mari mohon ampun atas dosa dan kesalahan saudara. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagi saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ditandai dengan baptisan air. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, biarlah ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami kembali diingatkan akan kuasa salib-Mu yang adalah kekuatan Allah yang telah menyelamatkan kami. Biarkan hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan ini bukan supaya kami selamat, tetapi kami sudah diselamatkan. Bahkan ketika kami mempersembahkan sesuatu, bukan supaya kami diberkati, tetapi karena kami sudah menerima berkat-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita membaca pengakuan iman GBI sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, angkat roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, barang siapa makan dagingku, firman Tuhan, minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada banyak orang ketakutan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Saudara, biarlah iman kekristenan saudara tidak didorong oleh rasa takut. Takut perang, takut mati, takut miskin. Saudara, kekristenan kita tidak didorong oleh semua ketakutan itu. Tetapi kekristenan kita didorong oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Masalah terbesar manusia yaitu dosa telah dibereskan di atas kayu salib. Dan ketakutan terbesar manusia yaitu kematian juga telah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dalam nama Yesus. Nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami. Berkaryalah Tuhan atas hidup kami. Biarkan Tuhan yang terus menjadi penguasa dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang merengkuh semua kelemahan kami. Untuk kami tidak lagi sendirian. Diberi kekuatan, diberi penghiburan yang datang daripada Allah. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Dan bila sebentar kami akan bersyafaat, kami percaya Engkau Allah yang mendengar seluruh syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, memberikan kami hikmat untuk dapat memahami bagaimana kami mampu menjadi Bapa yang patut diteladani. Bapa yang otentik, jujur, dan menjalani hidup oleh karena Kristus. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, apapun yang terjadi kami tidak takut dan gelisah. Meski tidak sempurna sebagai orang tua, tapi kami tetap bersukacita, beriman, dan berpengharapan kepadamu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang penuh dengan gairah, yang diubahkan untuk menghadapi segala perkara, terutama menjadi saksi dan alat Tuhan di akhir zaman ini. Kami berdoa bagi mereka atau di antara kami yang sakit, atau dalam pergumulan, dalam masalah persoalan, kiranya tangan Tuhan melawat, menyembuhkan, dan menyatakan kuasa mujizat Tuhan yang heran bagi setiap kami di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan penyertaan-Mu Tuhan atas segala tugas dan tanggung jawab kami. Sertai kami dan jadikan kami berhasil serta berkemenangan dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun terus kami untuk masuk dalam rencana Tuhan yang indah, yang sempurna dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma Tuhan, yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman bagi kami, dan yang Tuhan juga percayakan hamba-Mu ini untuk mengemban tugas-tugas pengembalaan di gereja di SCM di seluruh Indonesia. Kiranya melalui hikmat dan kekuatan Allah, serta pimpinan Roh-Mu yang kudus, hamba-Mu ini diberikan kemampuan untuk semakin diperlengkapi Tuhan dalam mengemban tugas-tugas pengembalaannya. Dan segala program pelayanan yang dikembangkan oleh hamba-Mu ini, Tuhan turut bekerja dan Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya,
berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berkati hamba-Mu Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Sudi Dharma yang sekarang ada di Kota Malang untuk memimpin ibadah raya di sana. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan, kuat dan kuasa Tuhan selalu menopang, memimpin dan menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh rangkaian pelayanannya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, dengan para pemimpin yang baru dilantik, baik dari unsur eksekutif, yudikatif, legislatif, pertahanan dan keamanan, serta seluruh badan dan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa menaruh roh takut dan gentar akan setiap pribadi mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik, dan apa yang dikerjakan oleh para pemimpin kami beserta jajarannya, Tuhan memberikan hikmat, kemudahan, serta keberhasilan. Dan kami percaya dengan campur tangan Tuhan, maka Indonesia akan dipenuhi dengan kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Menyerahkan kota kami Surabaya Tuhan dengan berbagai aktivitas pembangunan kota yang ada. Kiranya segala macam dan bentuk pembangunan kota yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kota kami seperti yang berjalan pada saat ini, yang pembangunannya jauh dari segala bentuk penyimpangan, terutama yang mengarah kepada tindakan-tindakan korupsi. Kiranya kami tetap berdoa kepada-Mu, Tuhan senantiasa melawat kota kami ini dengan ketertiban, kedamaian, dan rasa aman Tuhan atas kota kami Surabaya. Kami juga Tuhan berdoa, kiranya Tuhan melawat kota kami dengan kasih dan rahmat Tuhan, agar semua saudara-saudara kami yang mendiami kota ini dapat lebih mengenal dan percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik dalam ibadah saat ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang kami lakukan, semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk informasi Mesbah Keluarga atau MK dapat menghubungi Bapak Adam Talupun. Mari umat Tuhan, kita hadir dalam doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5-6 waktu Indonesia Barat di gedung NICC. Shalom,
Puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat DSCM yang terkasih dalam Kristus. Pembangunan renovasi rumah Tuhan yang ada di Doli saat ini sudah sampai di pemasangan kerangka besi untuk pembuatan balkon. Sehingga nantinya bisa dipakai jemaat lebih banyak lagi dalam beribadah. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu dan semua saudara yang sudah ikut menabur dan mendoakan pembangunan rumah Tuhan di Doli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semua. Kelas pengajaran bersama Bapak Gembala Pembina Pendeta Dr. M. Sudidarma, Jumat 29 November 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di gedung NICC. Kelas ini juga bisa diikuti melalui Zoom, meeting ID 83471042732, passcode pengajaran. Puji Tuhan untuk pemasangan panel listrik utama NICC sudah terpasang dan daya listriknya sudah memadai dari 53.000 volt ampere sekarang menjadi 197.000 volt ampere. Pemasangan plafon auditorium sudah selesai dan akan dilanjutkan pemasangan wall panel, diperkirakan awal November sudah mulai dipasang. Mari kita terus berdoa untuk pembangunan NICC. Di nama Tuhan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kasih salam kanan kirimu, Soli Deo Gloria. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi ya, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita angkat kedua belah tangan saudara di hadapan Tuhan. Pandang karya salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, generasi ini butuh pembapaan, butuh seorang bapa. Bukan hanya bicara tentang bapa jasmani, tetapi bapa-bapa rohani yang dapat meneladankan, yang dapat menghidupi, bahkan menunjukkan keterbatasannya karena kuasa Injil Tuhan bekerja. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk. Diberkatilah ketika engkau keluar. Diberkatilah pekerjaan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah pelayanan saudara.
Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya melalui hidupmu dilahirkan murid-murid Kristus, dilahirkan anak-anak rohani yang bahkan lebih hebat, lebih jago daripada kita untuk mengerjakan dan memuridkan generasi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang karib, yang manis oleh kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.